Shalom, kekasih-kekasih Tuhan. Pagi hari ini kembali kita membaca dan merenungkan firman Tuhan dengan judul Berita yang Hebat. Kamis edisi Injil Markus bersama dengan saya, Fani Paendong. Injil Markus pasal 15 ayat 42 sampai dengan pasal 16 ayat 8. Sementara itu, hari mulai malam, dan hari itu adalah hari persiapan, yaitu hari menjelang Sabat. Karena itu Yusuf, orang Arimatea, seorang anggota majelis besar yang terkemuka, yang juga menanti-nantikan kerajaan Allah, memberanikan diri menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus heran waktu mendengar bahwa Yesus sudah mati. Maka ia memanggil kepala pasukan dan bertanya kepadanya, apakah Yesus sudah mati? Sesudah didengarnya keterangan kepala pasukan, ia berkenan memberikan mayat itu kepada Yusuf. Yusuf pun membeli kain lenan. Kemudian ia menurunkan mayat Yesus dari salib dan mengapaninya dengan kain lenan itu. Lalu ia membaringkan dia di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu. Kemudian digulingkannya sebuah batu ke pintu kubur itu. Maria Magdalena dan Maria ibu Yoses melihat di mana Yesus dibaringkan. Sesudah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Mereka bertanya-tanya satu dengan yang lainnya. Selanjutnya, tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia, seperti yang sudah dikatakannya
kepada kamu. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat, mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu, Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Kekasih-kekasih yang Tuhan Yesus rindukan, menjadi sebuah pertanyaan bagi kita pagi ini. Apakah saat ini saya dan saudara sedang mendengarkan sebuah berita yang hebat, berita yang dahsyat, berita hebat atau berita dahsyat? Apakah itu? Mungkin bagi beberapa orang bisa seperti berita yang sedang didengarkan itu memberikan sebuah semangat atau energi positif, atau sebaliknya bahkan menjadikan kita takut dan kecewa karena berita yang kita dengar itu. Berita yang memberikan semangat itu dapat seperti ketika kita bekerja, mungkin atasan kita mempromosikan kita, atau kita mendapatkan kenaikan gaji, atau kita mendapatkan sebuah berita bahwa anak kita yang menantikan keturunan sekian lama akhirnya bisa mendapatkan sebuah keturunan, atau sebuah pencapaian prestasi-prestasi yang luar biasa. Dan berita yang menakutkan itu dapat juga seperti ketika kita mendapatkan sebuah pesan bahwa orang yang kita kasihi sudah tidak ada, atau mungkin sedang sakit di rumah sakit, atau bahkan dalam masa pandemi COVID-19 ini berita itu membuat orang tua atau orang yang kita kasihi kehilangan pekerjaan. Tapi ada satu berita yang hebat dan dahsyat sepanjang masa, yaitu Yesus bangkit dari kematian. Ini adalah berita yang dahsyat dan hebat sepanjang masa di dalam dunia ini. Ketika para murid melihat bahwa Yesus sudah tidak ada di dalam kubur, perasaan mereka itu campur aduk antara senang bahkan juga sedih. Kenapa Yesus tidak ada? Di sini kita bisa melihat bahwa inilah berita hebat dan dahsyat sepanjang masa dalam kehidupan kita orang-orang percaya. Yesus sudah bangkit, dan Yesus juga mampu menolong kita untuk bangkit dari segala keterpurukan, kehancuran, dan Yesus sanggup memulihkan kita. Amin.